sampai nanti mati yang beneran. Kita ngawali sekarang, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, kata Mbak Surip. Ya. Kita terus sampai endingnya nanti, finally, kita sampai di titik di mana benar-benar terjadi pemisahan antara ruh dan jasad. Dan itu yang disebut dengan al-maut. Disebut dengan maut yang benar. Nah, untuk yang maut, saudara kematian itu yaitu tidur, belum ada sakarotnya. Tapi nanti begitu kita mengalami kematian yang hakiki, maka kita nanti akan merasakan maut, merasakan sakaratnya. Untuk apa kematian? Kata Allah SWT, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Salah satu fungsi dari adanya kematian adalah agar nanti Allah menyempurnakan balasan di yaumul qiyamah. Kita ambil contoh misalnya, kalau misalnya Mas Umar menampar saya sekali, maka bagaimana saya bisa membalas secara sempurna tamparan Mas Umar kepada saya misalnya. Tidak mungkin dilakukan di dunia ini. Oke lah, misalnya Mas Umar kemudian menampar saya akan tampar balik. Pertanyaannya adalah, apakah tamparan saya persis sama dengan tamparan Umar? Boleh jadi berbeda. Ya, karena misalnya berapa kekuatan tangan saya, dan seterusnya. Tidak ada kesempurnaan balasan di dunia ini. Itu baru contoh kecil saja. Apalagi berapa banyak orang yang dizalimi dan dia mati. Bagaimana orang yang diambil hartanya dan sampai kapanpun belum ada pengembaliannya. Bagaimana sekian banyak orang-orang yang mengalami kesusahan, ketidakzaliman, perlakuan tidak adil. Belum lagi berapa banyak orang-orang soleh yang kebaikannya juga tidak bisa dibalas di dunia ini. Karena terlalu remeh-temeh dunia ini. Karena itu kematian fungsinya adalah tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kata Allah SWT, "Faman zuhzi'a 'anil nar faqad siapa yang dikeluarkan dari neraka wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz." Maka itulah orang yang benar-benar berbahagia, sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita lihat lagi untuk menguatkan kesadaran kita akan kematian. Al-Quran menyatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka mayyit. Mayyit itu orang yang akan mati. Karena itu Nabi Muhammad disebut innaka mayyit. Sesungguhnya engkau kalau mayyitun, orang yang sudah mati. Kalau tidak ada dikasih tasdid, artinya orang yang sudah pass away, sudah mati. Tapi kalau mayyit, orang yang akan mati. Jadi semua kita ini adalah para mayyit. Ya. Karena itu Al-Quran menyatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad mayyit wa innahum, dan mereka semuanya adalah mayyitun. Kita semuanya akan facing our Lord. Kita semuanya akan meninggal dunia dan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada peluang apapun untuk menghindarkan diri dari kematian. Apalagi nanti menghindarkan diri dari sakaratul maut. Karena itu Allah menyatakan, ainama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut. Kematian akan mendapatimu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Meskipun engkau berada di tembok, di ruang yang amat sangat kuat, ya, baja sekalipun, kematian tidak akan pernah tidak bisa menghampirimu. Alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Al-Qur'anul Karim. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kemudian kita ini akan dikembalikan lagi kepada kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui alam yang gaib, mengetahui yang syahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan nanti kita akan dikabarkan, dikasih semuanya kejelasan tentang apa saja yang telah kita lakukan waktu kita di dunia ini. Karena itu setelah kita menyadari bahwa kematian itu adalah kepastian dalam hidup, namanya ada kehidupan, ada kematian, dan kita tidak mungkin bisa menghindarinya. Sekarang pertanyaannya adalah sesuatu yang begitu pasti, ya, sesuatu yang begitu pasti, tapi menariknya banyak orang melupakannya. Bahkan mungkin kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang tidak beragama, hampir sama sekali mereka itu tidak pernah berpikir tentang kematian. Hal yang paling topik yang paling ingin dihindari adalah membicarakan tentang kematian. Karena itu menarik, sesuatu yang amat sangat pasti, tapi
Orang berusaha untuk lari. Sesuatu yang amat sangat pasti, tapi menariknya orang berusaha untuk mengabaikannya. Dan ini menarik fenomena kematian itu. Karena itu kata Sayyidina Ali, aku heran. Ya, kata Sayyidina Ali, aku heran. Rezeki itu merupakan sesuatu yang pasti diberikan oleh Allah. Dan orang mencarinya seakan-akan dia tidak punya keyakinan terhadap pastinya rezeki. Sementara maut adalah sesuatu yang pasti, tapi orang lari darinya seakan-akan dia tidak pernah bisa disentuh oleh kematian. Ali bin Abi Thalib. Karena itu, ini yang harus kita renungkan, karena kematian merupakan kepastian, mestinya ingatan kita akan kematian juga merupakan ingatan yang sangat kokoh. Rasulullah SAW menarik kunna ma'a Rasulillah SAW, kata Al-Barra. Ya, suatu saat kami bersama Rasulullah SAW fi janazatin, kepada untuk mengantarkan menguburkan suatu jenazah. Fajalasa ala syafiril qabr. Rasul kemudian berdiri di pinggir kuburan tersebut. Fabaka hatta balat tharra. Rasul kemudian menangis sampai tanah itu basah, ya, karena ketetesan air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qal, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hada fa'idtu. Untuk hal yang semacam ini, bersiap-siaplah kalian. Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya ikhwani, limithli hada fa'idtu. Wahai saudara-saudaraku, my brothers, limithli hada, untuk yang semacam ini, yakni kematian ini, fa'idtu. Maka lakukanlah persiapan. Untuk apa Rasulullah semacam ini? Karena seringkali meskipun kematian itu terjadi setiap hari, orang selalu melupakan kematian. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, kafa bil mauti wa'idah. Cukup sebenarnya kematian itu menjadi pengingat kita. Sayangnya orang selalu lupakan kematian. Rasul mengingatkan kita, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Ya, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Al-maut. Al-maut. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun. Karena tidak mengingat kematian seorang, fil dhiqin, kalau dia berada dalam kesumpekan, minal aish, dari kehidupan di dunia ini, illa wasa'ahu alaih, kecuali Allah akan meluaskannya. Kita ini kalau lagi galau, sumpek, atau apapun, ingatlah akhirat, ingatlah kematian, itu yang akan meluaskan kita. Karena seakan-akan ketika semua titik itu terbuntu semuanya, semua celah itu terbuntu, orang kalau mengingat kematian, dia akan dihamparkan dengan bentangan darul akhirah. Ya, ada horizon yang amat sangat besar di sana, yang itu akan meluaskan kehidupannya. Wala dzakarahu fi sa'atin, tapi orang yang diingatkan dengan kematian, ketika dia berada dalam keluasan di dunia ini, rezekinya sangat luas, hidupnya sangat enak, seakan-akan dia mau hidup 1000 tahun lamanya, ingatkan dia akan kematian. Kenapa? Illa dhayyaqaha alaih. Kecuali kematian itu yang nanti akan batasin dia, menyadarkan dia, menyempitkan dia, sehingga dia tidak jatuh seperti Qarun, seperti Firaun, karena keluasan harta yang diberikan oleh Allah SWT. Itu menariknya kematian. Jadi kalau dia diingat orang yang sedang dalam kerumitan hidup, dia akan meluaskannya. Tapi kalau kematian diingat oleh orang yang melupakan kehidupan ini, karena kenikmatan yang dia miliki, dia akan menyempitkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, menarik, kata Ibnu Umar, annahu qala kuntu ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Ketika Abdullah bin Umar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian datang seorang laki-laki dari Ansar, fasallama ala Nabi, dan dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Summa qala, dan kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah orang mukmin yang paling mulia? Qala, Rasulullah kemudian menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling terbaik akhlaknya. Qala fa ayyul mu'minina aqyas? Siapa orang mukmin yang paling kayis? Siapa orang mukmin yang paling jenius, paling pinter? Qala aktsaruhum lil maut dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian, kata Rasulullah SAW. Rasul mengukur kecerdasan seseorang bukan dari berapa IPK-nya, berapa nilai GPA-nya. No. Jadi the genius person, kata Rasulullah SAW, the most intellectual person, the brilliant one, kata Rasulullah SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian.
wa ahsanuhum lima ba'dahu. Dan orang yang paling banyak berbuat baik setelah untuk melakukan apa? Amal kebajikan setelah kematiannya itu. Persiapannya yang paling terbaik untuk setelah kematian, isti'dadan ulaikal aqyas. Itulah al-aqyas kata Rasulullah. Itulah orang-orang yang pintar. Itulah orang-orang yang pintar. Karena itu kita ingin kesadaran kita menyadari bahwa kematian merupakan kepastian yang tidak bisa kita hindari. Yang kedua, haruslah kematian itu menjadi ingatan kita, kesadaran kita. Kenapa? Karena itulah yang akan membuat kita tidak bisa keliru jalan kita, yang akan terus mengantarkan kita kepada siratal mustaqim. Ya, terakhir, hadis terakhir untuk mengingat kematian sebelum kita masuk ke core topik kita, yaitu sakaratul maut. Rasulullah SAW menyatakan, yadba'ul mayyit thalathun. 3 hal yang akan mengikuti orang yang mati itu. Ada 3. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Akan kembali yang 2, yang akan membersamai dia cuma 1 saja. Pertamanya 3 membersamai, tapi 2 nanti pulang lagi ke rumahnya, 1 yang akan menyertai dia. Yatsba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang membersamai dia waktu seorang jenazah diusung untuk dikuburkan, keluarganya ngikutin, hartanya ngikutin, amalnya mengikutin. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Tapi kemudian yang pulang siapa? Hartanya tidak dibawa masuk ke dalam kuburan, keluarganya tidak ikut masuk ke dalam kuburan. Wa yabqa amaluh, dan yang hanya tersisa ikut serta ke dalam orang tersebut masuk dalam kuburannya adalah amalnya. Karena itu 3 poin penting sebelum kita masuk ke topik sakaratul maut. 1, benar-benar pastikan kesadaran kita semuanya akan mati dan kita tidak bisa menghindarkan kematian. Karena kita semuanya akan mati, penting kiranya untuk menjadikan kematian itu menjadi kesadaran yang paling kuat kepada kita. Pastikan kita ini menjadi orang yang mengingat kematian. Apalagi Rasul menyatakan orang yang brilian itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik di dalam mempersiapkan setelah kematian. Dan yang paling terakhir adalah amal. Karena tidak ada yang menyertai kita setelah kematian itu kecuali amal yang kita lakukan. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan sakaratul maut. Surat Qaf ayat 19, Allah SWT menyatakan, waja'at sakratul maut. Kita awali dari surat Qaf. Al-Quran menggunakan kata ja'a untuk kedatangan sakaratul maut. Di dalam Al-Quranul Karim, kata datang itu kadang-kadang menggunakan kata ata dan kadang-kadang juga menggunakan kata ja'a. Perbedaannya adalah kalau menggunakan kata kerja ata, ya, ata amrullah fala tasta'jilu, ya, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Misalnya Al-Qur'an menyatakan kata ata itu untuk kedatangan sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan, sesuatu yang biasa saja. Maka kata kerja yang digunakan adalah kata ata. Ya, kata ata. Tetapi yang menarik, kalau kita gunakan kata ja'a di dalam Al-Quran, itu selalu untuk menunjukkan sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa kedatangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan oleh Allah SWT untuk menjadi Rasul buat kita semuanya. Kalimatnya bukan laqad atakum, tapi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kenapa? Rasulullah bukan sesuatu yang kecil, Rasulullah bukan sesuatu yang ringan, Rasulullah bukan sesuatu yang biasa. Allah menggunakan kata ja'a. Ketika Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad dan orang muslim, pembebasan kota Makkah misalnya, ini pembebasan yang sangat besar. Bagaimana tidak besar? Kota bisa dibebaskan tanpa ada pertumpahan darah. Ya, semua orang-orang Quraisy menjadi tiarap dan ketakutan, dan dia bahkan menyerahkan sendiri nyaris tanpa ada tumpah darah sedikit pun. Peristiwa itu digambarkan oleh Al-Quran juga dengan menggunakan kata ja'a. Ya, laqad idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang nasrullah, pertolongan Allah SWT. Apa maksudnya? Penguasaan kota Makkah. Masya Allah. Kenapa? Karena begitu beratnya, begitu besarnya digunakan kata ja'a.
Sekarang perhatikan Al-Quran menyatakan tentang sakaratul maut. Waja'at sakratul maut. Ya, dan datang sakratul maut. Ini bukan perkara yang besar, perkara yang kecil. Kan itu Allah menggunakan kata ja'at. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berat, sesuatu yang amat sangat menakutkan ini, yaitu sakratul maut. Sakratul maut. Karena itu Allah menggunakan kata ja'at. Kata ja'at. Untuk menggambarkan apa? Menggambarkan sesuatu yang luar biasa berat. Dan itu mestinya memantik kesadaran kita agar kita bukan menganggap ini sesuatu yang ringan. Yang menarik, ada banyak qori kita membaca waja'at sakratul maut, bacanya melankolis. Padahal ini peristiwa yang sangat berat. Ya, peristiwa yang mestinya membuat orang berpikir serius. Kalau sesuatu yang sangat berat, mestinya bacanya waja'at. Ini bacanya melankolis. Wajah, padahal ini sesuatu yang amat sangat berat dan menakutkan. Masya Allah, kalau kita perhatikan ya. Waja'at sakratul mauti bil haq. Kata hak itu biasanya di dalam Al-Quran maknanya mendua. Satu maknanya Allah mendatangkan sakratul maut, agony of death, ya. Sakratul maut, kesusahan kematian, penderitaan orang akan mati itu bil haq, secara benar. Maksudnya ini bukan sesuatu yang diada-adakan, ini pasti terjadi. Yang pertama. Yang kedua, bil haq itu dengan tujuan. Kalau Allah menjadikan sesuatu tapi nggak ada gunanya, namanya bukan bil haq. Bil haq itu dijadikan tapi ada purpose-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Allah menjadikan kematian? Kita ini seringkali menganggap kematian itu adalah punahnya segala sesuatu. Seakan-akan setelah kematian sudah hancur. Karena itu kita sedih membayangkan kematian. Kenapa? Karena kita menganggap dia merupakan kehancuran. Nah, menarik. Al-Quran menyatakan, ja'at sakratul mauti bil haq. Selain dia benar, tapi dia sebenarnya punya tujuan. Nah, yang salah biasanya orang memaknai kematian itu hanya, sakratul maut itu hanya haknya saja dalam makna yang pertama. Sehingga rasanya menjadi tidak melahirkan sikap yang positif. Tapi yang kedua yang harus kita pikirkan adalah karena ada tujuannya. Kenapa ada sakratul maut? Tujuannya apa? Seperti yang kita jelaskan tadi itu. Ya, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena Allah akan menggenapkan, Allah akan menyempurnakan balasannya di yaumul qiyamah. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang hidupnya selalu melanggar perintah Allah SWT. Bagaimana dia akan mendapatkan hukumannya? Bagaimana dia akan mendapatkan semua konsekuensi dari perbuatan buruknya kalau tidak ada sakratul maut? Karena itulah pintu yang akan mengantarkan keadilan. Pintu yang akan mengantarkan balasan-balasan sempurna kemudian dia dapatkan. Itulah salah satu makna bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Justru kematian itulah, sakratul maut itulah, ma kunta minhu tahid, yang kamu semuanya berusaha lari darinya. Padahal kita tidak bisa lari darinya Allah. Ya, oke. Kita lihat sekarang Al-Quran menggambarkan di surat Al-Waqi'ah di ayat yang ke-83 sampai 87 bagaimana Allah menggambarkan tentang sakratul maut. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaikum minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghairu madinin, kata Al-Quran, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falaula, kata Allah SWT. Lau itu, kita lihat sekarang kalimatnya, falaula, kata Allah SWT. Falau, fa ini adalah, jadi kalau ada dua kejadian, yang kemudian antara kejadian A dan kejadian B, terjadi interval waktunya tidak terlalu lama, maka kata sambung yang digunakan adalah fa. Maka misalnya kalau saya menyatakan, jika saya punya uang, maka saya akan beli bakso. Artinya begitu saya punya uang, interval waktu untuk membeli bakso itu tidak lama. Itu kalau menggunakan fa. Tapi kalau menggunakan summa, waktunya menjadi lama. Nah, Al-Quran menceritakan ini kejadian yang cepat ya, setelah dia orang sakit ya, lihat ayat berikutnya, falaula idza balagatil hulqum, maka kata Allah SWT, lau, sekarang kita disuruh bayangkan,
Lau itu dipakai untuk imaginary saja sebenarnya. Bayangan yang tidak akan mungkin terjadi. Seperti Al-Quran menyatakan, Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Kalaulah Al-Quran itu, kata Allah SWT, diturunkan ke gunung. Pertanyaannya, apakah memang pernah Al-Quran diturunkan ke gunung? Enggak. Kita hanya disuruh berpikir, suruh berimajinasi. Ya, tapi peristiwanya tidak terjadi. Nah, sekarang Allah menyatakan, falaula idza balaghatil hulqum. Ya, suruh kita berimajinasi, suruh mikir. Ketika kapan? Idza balaghat, ketika telah sampai al-hulqum. Hulqum sampai di kerongkongan. Ya, karena itu huruf-huruf tajwid ya, yang huruf-huruf idhar disebut dengan halqi, ya, idghar halqi di kerongkongan sini. Begitu nyawa kita ditarik, karena kalau kita baca hadis, nyawa itu ditarik daripada mana? Dari kaki, ditarik pelan-pelan, terus naik ke atas, ya, betisnya semuanya terus naik ke paha, terus makanya kalau orang melihat orang yang sedang sakaratul maut, pegang kakinya, biasanya yang mulai dingin dari kakinya, nanti merambat terus ke atas, terus Al-Quran menyatakan, falaula idza balaghatil hulqum, maka ketika nyawa itu sampai di hulkum, di tenggorokanmu. Ya, wa antum, padahal kata Al-Qur'anul Karim, wawunya wawu haliyah, ya. Pada saat itu kata Al-Qur'an untuk menegakkan haliyah keadaan kita, wa antum, and yet wa antum, pada saat itu kamu, hina idin, pada saat itu tangzurun. Nadhara itu memperhatikan dengan lama. Ro'a melihat, nadhara kalau kita memperhatikan lama sesuatu itu namanya nadhara. Karena itu orang kalau berdiskusi lama, pakai deep thought, berpikir secara mendalam, orang berdiskusikan sesuatu namanya munadharah. Munadharah. Orang itu tahu, nanti kita ini semuanya akan tahu, ketika roh kita ditarik dari kaki, pelan-pelan, pelan-pelan, kita tahu itu dia bergerak. Wa antum hina idin tangzurun, kata Al-Quran. Dan kamu pada saat itu, kamu memperhatikan itu. Kamu lihat. Ya, apa yang dilihat? Rohnya bergerak terus sampai ke hulkum. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kata Al-Quranul Karim. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Masya Allah. Walakin la tubsirun. Malaikat yang angkat itu lebih dekat lagi. Kita sekarang dibawa ke kesadaran yang dulu kita tidak tahu. Karena ditutup oleh Allah SWT. Nanti begitu orang akan meninggal dunia dibuka oleh Allah. Ya, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, kata Al-Quran Al-Karim. Ya, nanti dibuka. Tapi kita tidak bisa melihat. Sebelum itu kita belum tahu. Walakin la tubsirun. Kata Allah SWT, kami, menggunakan kami. Ya, karena ada yang memaknai juga di sini siapa? Malaikat yang nanti mengambil roh kita. Digambarkan oleh Al-Quran, ada dua polanya. Ada nazi'at, ada nasyitat. Ada nazi'at, ada nasyitat. Ya. Seperti nazi'at, dari kata naza', makanya orang Jawa, kita sering juga menyatakan kalimat sedang naza'. Nama lain sakarat, kita biasanya menyatakan lagi naza'. Naza'a itu kalau kita ada pohon, atau yang kita tarik seperti orang mengangkat singkong, ya, kita tarik itu sampai akar-akarnya kena semuanya. Wah, kita keras sekali ngambilnya sampai akarnya kena, namanya naza'ah. Namanya naza'ah. Karena itu Al-Quran menyatakan wan nazi'ati gharqa. Nazi'ati gharqa, kata Al-Quran Al-Karim. La nahnu aqrabu ilaih, kata Allah SWT. Kami, ya, Allah SWT, malaikat itu lebih dekat, ya, minkum, daripada kalian. Walakin la tubsirun, tapi kamu tidak melihatnya. Falaula in kuntum ghaira madinin, kata Allah SWT. Falaula, kata Al-Quran, tapi kamu tidak bisa melihat pada saat itu. Maka mengapa kamu, kata Allah SWT, falaula in kuntum ghaira madinin, jikalau kalian itu bukan madinin, jika kamu merasa tidak dikuasai oleh Allah. Ini apa ya, kalau kita mungkin ini merupakan gambaran dari caci maki, cercaan Allah kepada orang yang hidupnya terus meninggalkan Al-Quranul Karim, menganggap Al-Quran itu sesuatu, hidupnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
merasa dia akan hidup selama-lamanya, sehingga terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Allah menyatakan, kalau nanti rohmu diambil dan sampai di kerongkongan, dan kamu tahu itu, bagaimana pergerakan rohmu diambil itu dari ujung kaki sampai kepada kerongkonganmu, dan kamu kira aku tidak dekat pada saat itu. Ya, malaikat lebih dekat, lebih tahu. Ya, lebih dekat. Kamu saja yang tidak bisa melihat. Allah kemudian menghardik kita, kesadaran kita. Falaula in kuntum ghairu madinin. Maka mengapa kamu, jika kamu merasa tidak dikuasai oleh Allah SWT? Ya, ada banyak makna untuk kata madinin. Kita lihat sedikit. Misalnya Tafsir Al-Mawardi misalnya menyatakan kata madinin ada 7 takwilnya. Dari Imam Mawardi dalam Tafsir An-Nukat wal Uyun. Ada 7 takwilan. Yang pertama, ghairu muhasibin. Mengapa kamu? Kalau kamu menganggap kamu tidak akan dihisab oleh Allah SWT. Sekarang, Masya Allah ya, begitu orang ketakutan, ruhnya diangkat oleh Allah. Ya, diambil oleh malaikat pelan-pelan dari ujung kaki, terus, sampai sekarang di tenggorokan. Dan kita melihat itu. Allah menyatakan, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kenapa kamu tidak kembalikan nyawa itu kepada tempatnya kembali? Jika kamu orang yang benar. Ya, mengapa jika kamu merasa tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Jika kamu merasa tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa kamu tidak mengembalikan lagi nyawamu, kata Allah. Ini sarkasme dalam Al-Quranul Karim. Sarkasme kepada orang yang tidak pernah berpikir tentang kematian. Sarkasme kepada orang yang terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah. Ghairu mab'utsin, makna yang kedua kata Imam Hasan. Falaula, maka kenapa kamu? Jika kamu merasa in kuntum ghairu madinin, bukan orang yang tidak dibangkitkan oleh Allah SWT, mengapa kamu tidak letakkan kembali ruhmu itu? Walaula in kuntum ghairu madinin ay ghairu musaddiqin. Ya. Jika kamu bukan orang yang nanti Masya Allah, bisa makhurin, dipaksa, muqinin, majziyin, ya, nanti kamu akan dibalas, mamlukin, dimiliki, ya, muqinin, kita, Masya Allah, berbagai makna ini menunjukkan apa? Menunjukkan ya Allah mencerca, ya, secara sarkasme. Oke. Hei, kalau kamu memang merasa kamu tidak dihisab, kamu tidak dibangkitkan, kamu nanti tidak dibenarkan, kamu tidak dipaksa, kamu nanti tidak akan dibalas oleh Allah SWT, kamu tidak dimiliki, kamu tidak punya kekuatan apapun nanti itu. Dan Allah kemudian menyatakan, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha. Yo, kembalikan ruhmu itu. In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Tidak mungkin. Ya, ketika roh sudah sampai di kerongkongan itu, nggak ada yang bisa kembalikan lagi. Oke. Kita lihat sekarang penyesalan orang kafir saat kematian. Misalnya kita dapati di surah Al-Mu'min, ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Al-Qur'an Al-Karim. Hatta, sehingga idza jaa ahadumul maut, ketika datang kepada salah satu di antara kalian al-maut, qala rabbi irji'un. Lihat orang-orang kafir, dia menyesali. Setelah apa? Setelah nanti sakaratul maut datang kepada dia. Apa yang dia inginkan? Rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia. Ini bukan karena dia cinta sama dunia. Berarti kan kita lihat ya, penyesalan dahsyatnya kematian itu. Dulu waktu dia hidup di dunia, apa yang dia inginkan? Kami ingin hidup 1000 tahun lagi. Dia tidak mau meninggalkan dunia ini. Wah, rasanya dia mau hidup terus, menikmati seluruh kenikmatan dunia. Tapi nanti lihat, dahsyatnya sakaratul maut itu bisa turning upside down, merubah semua cara berpikir, merubah mindset, merubah kesadaran kita. Sampai orang kafir yang mati nanti, berubah total world view-nya dia, cara pandangnya dia dalam hidup. Apa yang dia inginkan? Kata dia, ya Allah, kembalikan saya, ya Allah. Kenapa dia minta kembali? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Masya Allah.
Yang diinginkan cuma satu, kembalikan saya lagi ya Allah ke dunia ya Allah, agar aku bisa beramal soleh ya Allah. Karena dulu saya telah tinggalkan amal soleh itu. Jadi pertama, menarik ya. Jadi gini, ini kan kesadaran gini, ada orang itu yang sadar untuk mau berbuat soleh, itu macam-macam. Ada orang yang sadar karena pengetahuan, nggak pernah berbuat baik, terus-menerus berbuat kejelekan. Begitu dinasehati, kesadaran masuk ke dalam otaknya, ke dalam pikirannya, ke dalam hatinya, dia berubah. Ya, namanya khosyah, rasa takut, ya, yang didasarkan atas ilmu dan membuat dia berubah menjadi baik. Namanya khosyah. Tapi ada orang yang hatinya, otaknya tidak jalan. Hatinya tidak jalan. Maka dia baru tersadar kalau dia mengalami sesuatu peristiwa yang dahsyat. Tapi harus bersifat fisik. Gini, manusia itu, sebenarnya kan kita ini punya 3 komponen kalau kita pikirkan ya. Kita punya body, kita punya mind, kita punya soul. Ya. Kita punya tubuh, kita punya otak, kita punya hati. Kalau kelasnya orang yang pinter, maka kalau dia dinasehati, dinasehati, maka mind sama soul-nya bekerja. Dia pikirkan, direnungkan, dia terima, ini rasional ini. Kalau gini saya celaka ini. Terus hatinya mengiyakan, ya, dan akhirnya dia melakukan perbuatan baik. Kita ini dibedakan dengan binatang. Kenapa sih? Karena kita punya mind and soul. Kita punya akal, kita punya qalbu. La'allakum tadzakkarun, la'allakum taqilun. Nah, tetapi ada jenis manusia yang mind sama soul-nya kalah. Nah, maka Allah menyadarkan mereka itu melalui tubuhnya. Maka dia akan mendapatkan kesadaran yang sifatnya seperti kesadaran yang diberikan Allah kepada hewan. Karena orang yang baru sadar, kalau dari badannya, itu namanya sebenarnya sama dengan hewan. Misalnya apa ini? Nanti sadarnya itu bukan dari mind, bukan dari soul. Tapi sadarnya dari body. Maksudnya begini, saya kasih contoh. Fir'aun itu dinasehati oleh Nabi Musa, oleh Nabi Harun, berbagai macam lah. Wah, nasihat yang baik, mainnya disentuh, otaknya disentuh, hatinya disentuh. Idhaba ila Fir'aun, ya, la'allahu yazakka, innahu tagha, segala macam lah. Tidak mempan. Kapan mempannya? Begitu laut merah terbelah jadi 2, matanya bisa melihat bahwa itu sesuatu kekuatan yang dahsyat, baru dia menyatakan apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Telat, karena sudah sampai di khulkum. Sudah sampai di khulkum, gak diterima. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, Allah itu menerima taubat malam yugharghir. Ya, sebelum ruh itu sampai di kerongkongan sini. Kalau sudah sampai di kerongkongan, tidak diterima oleh Allah SWT. Perhatikan. Jadi ada jenis manusia yang hanya baru sadar kalau yang disentuh itu bukan lagi otaknya. Ini jenis manusia, jenis hewan. Saking jeleknya orang ini. Di dunia misalnya, tidak sadar-sadar naik mobil dia, mobilnya tabrakan, semua mati, dia sendiri yang hidup. Baru dia sadar, ya Allah, tobat kulo ya Allah, tobat kulo ya Allah, misalnya. Nah, ada lagi yang lebih buruk, kapan sadarnya? Ketika rohnya sudah sampai di kerongkongan. Ini puncak dari buruknya orang. Ya, dinasehati, dikasih sakit, dikasih hilang pekerjaannya, mungkin ditua apa saja, tidak mengingatkan dia kepada Allah. Dikasih tumpuan rizki, tidak mengingatkan dia sama Allah. Dikasih cobaan dalam hidup, tidak mengingatkan dia sama Allah. Tidak berubah dia. Kapan berubah? Begitu rohnya sudah sampai di kerongkongan. Baru dia menyadari, la'alli a'malu salihan fima tarak, kata dia. Ya Allah, dia tahu sekarang mau dibawa ke darul akhirah. Dia mau dimasukkan ke neraka. Dia tahu sekarang perjalanan saya. Bahwa hidup adalah journey. Habis ini saya akan ke kuburan. Habis ini saya akan masuk ke barzah. Habis ini saya terus, ya tahu. Karena itu dia minta kepada Allah. Sekarang untuk pertama kali, kalimatnya perhatikan. Dia memanggil Rabb. Allah. Perhatikan kalimatnya. Dulu di dunia, orang ini tidak pernah manggil Rabb. Orang ini melupakan Allah. Perhatikan kalimatnya.
Kalimatnya menggunakan kata Robbi. Robbi itu sebenarnya berasal dari Robbi pakai iya belakangnya. Panjang. Robbi panjang. Tapi yaknya dibuang. Untuk apa yak dibuang? Yak dibuang karena untuk menunjukkan emergensi. Menunjukkan emergensi. Ya. Jadi sama lah, kalau orang itu menarik, bahasa Arab itu adalah bahasa yang perasaannya diungkapkan di dalam bahasa itu sendiri. Kalau orang sekarang ngungkapin perasaan, bahasanya pakai apa? Pakai emoticon. Tanda titik, tanda seru, tanda tanya, smiley, dan seterusnya lah. Orang Arab tidak. Untuk menunjukkan perasaan, bisa menggunakan hadaf, dibuang hurufnya. Maka kata Robbi yang panjang itu dibuang yaknya. Sehingga menjadi pendek Robbi, tapi untuk menunjukkan apa? Saya sangat butuh. Saya dalam keadaan emergensi. Allah. Saya dalam keadaan emergensi. Dan logikanya begini, kalau orang itu dalam emergensi, ucapannya memang pendek, bukan panjang. Kalau kita sedang tenggelam di kolam renang, tentu kita minta tolongnya tidak mungkin menggunakan gaya orang Jogja. Tolong, ya kelelep kita, ya. Kita cepat, tolong, 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 misalnya begitu. Orang Arab menggunakan itu logikanya. Robbi, bukan Robbi. Perhatikan, kapan dia punya kesadaran begitu? Dahsyatnya ya. Ini bukan perkara ringan. Coba direnungkan sekali lagi. Berubahnya mindset, berubahnya cara berpikir, itu bukan persoalan ringan. Berat sekali. Orang harus mengalami peristiwa yang sangat dahsyat untuk bisa berubah cara berpikir. Lah, sakratul maut itu nanti akan bisa merubah orang. Tetapi sudah telat. Sudah telat. Karena itu jangan sampai kesadaran kita berubah. Saat kapan? Ja'a ahadahumul maut. Dia bilang apa? Robbi, dengan emergensi dia menyatakan, Robbi irji'un, ya Allah, please ya Allah. Ya, please ya Allah, send me back ya Allah. Send me back ya Allah. Kembalikan saya kepada dunia ini. Ngapain dia? La'alli a'malu solihan. Sekarang kata dia, saya akan melakukan amal soleh ya Allah. Kapan? Tentang apa dia ngambil? Fima taraktu. Apa saja ya Allah yang telah saya tinggalkan dulu. Saya tidak sholat, saya mau sholat ya Allah. Saya dulu tidak sodako, saya mau sodako ya Allah. Saya jarang tersenyum, saya mau senyum terus ya Allah. Kira-kira begitu. Karena ma itu whatever. Janjinya bukan main-main. Dia mau apa? Saya akan melakukan anything, whatever. Apa saja yang dulu saya tinggalkan dalam hidup ini. Amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Jadi ini ibaratnya orang kemaruk. Semua amal soleh yang belum saya lakukan, akan saya lakukan ya Allah. Menariknya ya. Kapan orang bisa mendapatkan kesadaran begitu? Ketika mengalami sakratul maut. Dan kita diingatkan oleh Allah SWT, kamu belum sakratul maut loh. Karena itu jangan sampai kamu memiliki perasaan penyesalan sebagaimana orang kafir menyesal saat kematian. Kalla, kata Allah, no, not at all. Kalla itu kalau ada pernyataan sebelumnya, enggak mungkin kamu, no, enggak mungkin. Kalla, no, not at all, kata Allah SWT. Enggak bisa. Innaha kalimatun, itu hanyalah kalimat huwa qailuha, yang hanya dia bisa ucapin. Maksudnya, kon ngomong wis, ibaratnya wong Malang sak jebole ngomong, tapi nggak akan ada implikasinya apa-apa. Ibaratnya wong Surabaya, wong Jawa Timur ngomong wis sak jebole. Itu namanya kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nggak ada implikasinya apa-apa. Nangis apapun kamu. Ya, ibaratnya begitu. Kamu mau jerit, mau menunjukin emergensi, mau menunjukin tekadmu yang amat sangat untuk melakukan amal soleh. No, kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Baca ayat ini, renungkan dalam hati, nangis kita baca ayat ini. Ya Allah, jangan sampai saya ya Allah yang nanti menjerit saat sakaratul maut kepadamu. Rabbirji'un, kembalikan saya Allah ke dunia. Dan kita menunjukkan optimisme, menunjukkan sikap yang amat sangat. Ya, la'alli a'malu solihan fima taraktu. Tapi kemudian dijawab apa? Kalla, nggak ada.
Innaha kalimatun huwa qailuha. Ngomong wis. Sak jebolmu ngomong, nggak akan ada implikasinya apa-apa. Bicaralah. Masya Allah, menakutkan. Apa kata Al-Quran? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, dan di balik itu ada barzakh. Barzakh adalah barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh itu sebenarnya adalah satu tempat di mana orang yang berada di situ bisa melihat ke belakang, ya, bisa melihat ke depan. Tapi dia pembatas, barzakh itu artinya pembatas, ya, yang orang ini kayak transparan shield lah. Jadi seperti ada transparan gelas yang dia bisa melihat ke dua sisi. Tapi yang di dunia tidak bisa melihat dia. Sampai kapan begitu itu? Ila yaumi yub'atsun. Ini Allah menjelaskan state berikutnya. Dari alam dunia, nanti kita akan pindah kemana? Ke barzakh. Ke barzakh. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya penyesalan orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kita ambil lagi surah Al-Munafikun. Ayat 9 sampai 11. 3 ayat saja ya, nanti Al-Munafikun sama surah Al-Qiyamah. Setelah itu kalau ada tanya jawab, kita lanjutkan. Saya mohon maaf, kita masih belum melihat sakaratul maut dalam hadis. Kita lihat dulu Al-Quran dulu ya. Kita surat Al-Munafikun, Allah menyatakan. Oke, saya awali saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah melelahkan kalian, melengahkan kalian, diverting you. Saya singkatkan begini agar kita respect ya. Oke. Perhatikan kata ya ayyuha. Kata ya ayyuha itu dalam bahasa Arab disebut dengan nida. Nida itu panggilan. Sekarang renungkan pertama kali, kalau Anda dipanggil, sebelum bagaimana kita dipanggil, yang harus dipikirkan adalah siapa yang memanggil. Ya, siapa munadinya? Siapa munadi? Ya, ini penting untuk kita pikirkan agar kita nanti respect. Kalau yang memanggil Mas Umar katakanlah, ya, adalah rektor UB, merasa terhormat. Ya, kalau yang manggil adalah someone yang respectable, someone yang in higher position. Orang menjadi respect. Sekarang bayangin, kalau yang memanggil Joe Biden, ya, misalnya salah satu mahasiswa UB dipanggil Joe Biden nanti untuk perayaan kemenangan presiden misalnya, kehormatan. Sekarang renungkan, bagaimana lagi kalau yang memanggil itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah, ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya memanggil Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, ta'al, kata Rasulullah, kesini kamu Mu'ad. Rasulullah kemudian menyatakan, inni uhibbuka ya Mu'ad, aku mencintaimu Mu'ad. Rasulullah SAW. Renungkan betapa senangnya Mu'ad bin Jabal. Sekarang renungkan lagi, siapa yang memanggil? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memanggil kita. Perhatikan itu. Maka jangan remehkan kalau ada panggilan dari Allah SWT. Sekarang kita renungkan. Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuha. Perhatikan kalimat ya ayyuha ini, yaitu dipanggil, ya panggilan biasa, ya, wahai, hey, namanya ya. Oke? Tetapi ayyu itu digunakan, ayyu itu untuk direction. Ya, untuk direction. Kalau misalnya ada dua pilihan, A sama B, kemudian kita disuruh milih, mau yang A atau yang B. Ayyuhuma, yang mana ini? Jadi, ada orang yang panggil, tapi tidak clear direksinya. Misalnya ada milih, bakso, tapi dia tidak memperhatikan. Ini maksudnya orang memanggil dengan memperhatikan, direksinya clear, jelas kepada orang tersebut. Ha, itu maknanya jauh dan juga pengagungan maknanya. Kita diagungkan, Masya Allah. Allah memanggil kita dengan pengagungan. Kenapa? Karena Allah mau memberikan sesuatu yang sangat penting buat kita. Allah SWT menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman.
Saya cepatkan ya. La tulhikum, jangan melengahkan kalian. Jangan menipu kalian. Apa? Dua hal. Amwalukum, harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian. Melengahkan dari apa? An dzikrillah. Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan hal tersebut, mereka adalah the loser, orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan nafkahkanlah dari sebagian rizki yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli ayyatiyakumul maut, sebelum mendatangi kalian al-maut. Ya. Kalau untuk al-maut sekarang perhatikan, kalau untuk maut itu sendiri Allah menggunakan ata. Tapi untuk sakratul maut tadi Allah menggunakan jaa. Menarik ini. Fayaqulu, nanti kata Allah, kalau maut sudah datang, ya, orang menyatakan apa? Rabbi. Lihat penyesalannya. Lagi-lagi dia menggunakan kata Rabbi, emergency lagi. Ya Allah, bayangannya itu emergency ya. Sangat butuh. Dia menyatakan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau ya Allah, ya, akhirkan ya Allah. Ya, dia minta apa? Minta penangguhan ila ajalin qarib. Ya, untuk waktu yang sangat dekat saja, kasih saya one day ya Allah. Kasih saya 10 menit ya Allah. Kasih saya 15 menit ya Allah. Untuk apa? Fa'asaddaqah. Dia ingin melakukan apa? Yang pertama, sedekah. Yang kedua, wa akum minas solihin. Dan saya pasti akan menjadi orang yang soleh. Allah karim. Jadi yang pertama, ayat yang tadi, dia keinginannya apa? Semua amal soleh saya akan lakukan. Yang di sini dia mau ngapain? Yang pertama, dia mau sedekah. Kenapa? Karena dulu dia menyadari yang paling membuat dia melupakan Allah adalah harta bendanya. Adalah harta bendanya. Kecintaannya kepada dunia. Sekarang dia punya kesadaran. Begitu maut menjelang, dia apa? Dia sadar, ya Allah, ternyata apa yang membuat saya lupa sama Allah? Usia saya habis hanya untuk mencari rizki. Ya, dengan cara itu semuanya saya melupakan Allah. Sholat tidak karu-karuan semuanya. Kenapa? Karena urusan dunia. Karena itu begitu dia mengalami sakaratul maut, yang diinginkan apa? Fa'asaddaqah. Maka saya pasti akan sedekah. Dan dia bilang apa? Wa akum minas solihin. Masya Allah. Terakhir. Al-Qiyamah. Sebelum kita diskusi. Al-Quran juga menggambarkan sekarang bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Di surah Al-Qiyamah. Kalla idza balagatit taraqi. Kalla. Sekali-kali tidak, kata Allah SWT. Idza balagatit taraqi. Ketika roh itu, nafas seseorang, roh seseorang itu sudah sampai di mana? Taraqi. Taraqi itu sebenarnya adalah leher yang bagian paling atas. Ya. Jadi sudah sampai di sini. Ada juga yang menyatakan tulang-tulang yang ada pada leher itu. Namanya taraqi. Kalau kita perhatikan leher kita, itu kan seperti ada stepping-steppingnya begitu, seperti anak tangga, ya. Kalau kita perhatikan di leher itu, jadi ada stepping-steppingnya, namanya taraqi itu. Ya, taraqi. Jadi dia seperti ada naik, ada kayak levelnya, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, Allah menyatakan idza balagatit taraqi. Kalau roh itu sudah sampai di sini, ya. Waqila, dan dikatakan kepada dia, ya, orang sekarang menrok, siapa yang bisa menyembuhkan? Maksudnya begini, orang itu, ya, begitu ruhnya sudah sampai di sini, dia ketakutan dan dia kepingin bisa sembuh dari rasa sakit itu, dari rasa sumpek itu, dari rasa galau itu, dari ketakutan itu, semua berkecamuk menjadi satu. Sumpek dia, takut dia, sakit dia. Bagaimana dalam hadis menggambarkan sakitnya itu seperti kalau kita menarik kapas tapi masih basah ya, kemudian kita tarik dan nyangkut semuanya itu di besi yang kita taruh itu, saking sakitnya. Seakan-akan begitu. 10 menit. Ya. 10 menit lagi. Oke. Hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq. Dan dikatakan siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa meruqyah? Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia sangat yakin kalau sekarang dia harus terpisah, ruhnya terpisah dari jasadnya. Wal taffatis saqu bis-saq, dan ketika bertemu betis yang kanan dengan betis yang kiri,
Salah satu maknanya, ada banyak di sini maknanya, waltafatis saqu bis-saq. Satu, dalam keadaan itu hatta dia tidak bisa lagi memindahkan betisnya karena sudah begitu lemahnya. Mana yang kedua adalah sekarang sudah bersatu antara dunia sama akhiratnya. Karena dia sekarang akan berpindah ke akhiratnya. Karena itu waltafatis saqu bis-saq. Ya, ila rabbika yauma idinil masak, dan kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu tidak bisa lagi dihalau. Pasti kamu akan sampai. Ya, saya mohon maaf tidak bisa sampai mendetail menjelaskan prosesnya karena maunya tadi dari bahasa, kemudian kita masuk ke maut definisinya, kemudian ke sakaratul maut dalam Al-Qur'an, kemudian sakaratul maut dalam hadis, baru conclusion. Kita masih sampai di sakaratul maut di dalam Al-Qur'an, itu pun masih 3 ayat. Ya, harapannya memang masih 2 dan semoga nanti mengencourage untuk bisa mengkaji lagi bagaimana sakaratul maut di dalam hadis dan kemudian kita simpulkan, dan sehingga kemudian kita punya kesadaran yang membaca dan kuat tentang betapa pentingnya kita menyadari proses yang akan kita hadapi bersama, yaitu sakaratul maut. Semoga Allah memberikan kemudahan kita akan sakaratul maut. Ya Allah, hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya. Demikian yang bisa saya sharingkan, semoga ada manfaatnya. Adanallahu yakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Mas Sumat. Jazakumullah khair kepada Ustadz Muhammad Yahya. Mungkin di sini masih ada waktu sekitar 5 menit Ustadz ya. Mungkin menjawab satu pertanyaan ini dari Mbak Nurul Wahidatus Salihah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang sebelum bermaksiat ini teringat dengan kematian, tapi langsung mengabaikannya dan tetap melanjutkan maksiat? Apa yang harus dilakukan orang tersebut jika kematian saja itu tidak mampu menghindarkannya dari berbuat maksiat gitu Ustadz? Monggo Ustadz, dijawab secara singkat. Baik, mungkin Ustadz Muhammad Yahya sedang ada kendala jaringan ya. Mengingat waktu yang sudah mepet, waktu yang terbatas juga, mohon maaf untuk pertanyaannya Mbak Nurul Wahidatus Salihah belum bisa terjawab ya. Mungkin semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan Ustadz Muhammad Yahya untuk melanjutkan apa yang ingin beliau sampaikan gitu ya. Mungkin sekian majelis pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan juga istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.